Kawan Diska, kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Nah, bagaimana nih ibadah puasa hari ini, masih aman, lancar, atau sudah mulai tumbang gitu ya? Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kawan Diska yang menjalankan. Semoga puasanya lancar sampai nanti di akhir Ramadan. Nah, bicara tentang puasa Ramadan, nah ini memicu kekhawatiran ataupun pertanyaan-pertanyaan nih, terutama bagi pasien diabetes. Aman nggak sih pasien diabetes berpuasa? Boleh nggak sih pasien diabetes harus menahan lapar dan haus selama belasan jam gitu ya? Untuk itu terus saksikan Info Sehat hari ini, dan hari ini sudah hadir di studio kawan Diska ada Dr. Hamzah Rafli Rahman dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun yang akan berbagi info sehat bersama kita hari ini. Aman nggak sih pasien diabetes berpuasa? Kita sapa dulu. Ada Dr. Hamzah. Apa kabarnya nih, Dok? Selamat siang, kabar baik. Gimana kabarnya, Mbak? Selalu sehat, Dok. Harus selalu sehat kan, Dok. Puasa, Dok? Puasa. Alhamdulillah. Hari ini ada jadwal jaga, Dok? Enggak, alhamdulillah. Enggak. Aman berarti ya, Dok, tinggal di sini. Sampai malam ya. Oke, siap. Nah, Dok, bicara tentang pasien diabetes yang berpuasa, supaya kita lebih klik lagi nih, Dok, sebagai refreshing juga, boleh disampaikan secara sederhana, Dok, apa sih diabetes dan apa aja sih tipenya? Oke, diabetes. Mungkin di sini saya lihat-lihat dari riwayatnya di scan udah beberapa kali ya bahas diabetes. Kemarinnya lagi juga sudah sama Dokter Nadia. Jadi diabetes itu adalah kondisi di mana ada pada kondisi pada tubuh di mana masalah regulasi insulin ini bermasalah, entah tidak bisa mengeluarkan atau sekresinya yang berkurang atau mungkin tidak bisa mengeluarkan sama sekali, yaitu diabetes tipe 1, atau tidak bisa melakukan penyerapan yang baik dengan dari insulin itu termasuk diabetes tipe 2 yang disertai juga keduanya, biasanya itu juga termasuk biasanya diabetes tipe 2. Jadi tidak bisa mengeluarkannya tidak banyak, penyerapannya juga tidak bagus. Akhirnya yang terjadi apa? Terjadi penumpukan gula pada gula pada darah. Terjadi gula darahnya meningkat karena insulin yang gunanya sebagai mengantarkan gula ini masuk ke seluler sebagai makanan tidak ada. Jadinya menumpuk. Nah, gula darah menumpuk tapi tubuh rasanya kelaparan. Seperti itu sebenarnya diabetes. Oke, berarti ciri-cirinya kalau lapar aja gitu. Terus banyak minum, pengen banyak minum, kan ada triasnya ya, polidipsi, polifagi, poliuri. Oke. Iya. Apa itu, Dok? Polidipsi berarti pengen banyak minum, polifagi pengen banyak makan, makannya meningkat, poliuri frekuensi kencingnya meningkat. Itu berarti harus waspada gitu ya, Dok, ya? Iya, mungkin sudah tuh kemarin ya, kayaknya. Iya, betul. Kita refreshing aja, Dok, sebelum kita mengarah ke pasien diabetes. Nah, tapi bicara tentang insulin nih, Dok, ya. Kan banyak juga nih ya pasien-pasien yang masih balita atau anak-anak gitu ya, yang pakai alat dan harus disuntikkan. Ini diabetes sendiri ini memang ada faktor bawaan dari lahir atau memang dari pola makan sih, Dok? Nah, tergantung tipenya itu tadi. Gitu. Ada dua hal sebenarnya. Kalau kita ngomong etiologinya panjang ini nanti ya. Jadi secara singkatnya, apakah dipengaruhi dari keturunan? Iya. Ada faktor dari keturunan termasuk cukup berperan banget dibandingkan sekarang pola makan. Terus kedua, kenapa pada anak-anak atau bayi dan sebagainya misalnya, tapi biasanya munculnya di usia sekitar 5-7 tahun ya, biasanya kelihatan. Kenapa kok sudah ada yang diabetes? Padahal dia makan ya belum apa-apa. Makanan juga masih sangat dijaga orang tuanya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, di situ ada terjadi defek atau kelainan. Jadi ada kerusakan pada sel beta pankreas yang sehingga tubuh itu tidak bisa memproduksi insulin sama sekali. Jadi mutlak tidak bisa memproduksi insulin. Jadi sebenarnya mungkin awal-awal masih ada. Jadi kerusakan sel beta pankreas itu tidak lahir-lahir sudah nggak ada sel beta pankreas, enggak. Jadi biasanya entah penghancuran sendiri, entah autoimun segala macam ya, prosesnya panjang dan perdebatan itu. Jadi dari lahir misalnya sudah terjadi proses perusakan, awal-awal masih bisa menyerap gula, tapi fungsinya mulai menurun. Biasanya sampai usia sekitar 5-7 tahun dia
benar-benar total rusak sepenuhnya. Akhirnya gula darah benar-benar menumpuk. Saat gula darah menumpuk, nah ini nanti menyambung ke gawat darurat pada diabetes. Saat gula darah menumpuk, apa yang terjadi? Yang terjadi kan berarti tubuh ini pertama itu tadi, insulin kan yang mengantarkan gula masuk ke seluler, itunya tidak ada. Jadi seluler pertama kelaparan itu. Terus, tapi gula ini sebenarnya sudah banyak itu di darah-darah kita. Tapi tubuh masih mengirim sinyal bahwa ini loh kita kekurangan gula. Akhirnya lemak dan hati ini disinyal lah sama otak untuk mengeluarkan gula tambahan dari glikogen atau mungkin dari lemak yang dilisis menjadi keton. Nah, biasanya dari situ terus nanti gulanya semakin tinggi, tidak sadar. Anak seperti itu muncul pada usia ya itu tadi, anak akhirnya sesak lah, terus habis itu mulai tidak sadar, tiba-tiba dicek gulanya 400 atau mungkin tiba-tiba dehidrasi dengan gula yang sampai tinggi banget sampai 600. Kenapa kok sampai dehidrasi pada orang diabetes? Karena gula ini kalau di dalam darah dia sifatnya osmolaritasnya tinggi. Osmolaritas tinggi itu bayangin kalau seperti ini sungai, itu pembuluh darah kita dengan tanaman-tanaman di sekitarnya itu sel-sel dan organ yang seharusnya sungai ini menyebarkan air-airnya ya untuk diserap di sekitarnya, nutrisi dan sebagainya macam. Ini kebalikannya, karena sungainya ini kental sekali, yang lain malah diserap. Akhirnya haus dong sel-sel dan sekitarnya. Nah, analoginya seperti itu. Oke, jadi ini penting juga berarti Dok ya sebagai orang tua ataupun kita generasi muda ini untuk menyiapkan diri kita supaya tidak terjadi diabetes seperti itu, karena nanti ternyata rentetannya cukup panjang, bisa menurunkan ke anak juga gitu ya Dok ya. Bisa, sebenarnya sangat bisa memang. Oke, tapi bicara tentang perubahan tubuh nih Dok ya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh kita ketika kita berpuasa? Nah, ini menarik. Ini tips and trik diet kali. Enggak. Jadi kalau yang terjadi dari puasa, mungkin dari kebiasaan kita dulu, dari pola hidup kita jelas berubah dong ya. Apa ini Sobat Diska ya? Iya. Boleh kawan Diska, Sobat Diska boleh Dok. Jadi yang terjadi mungkin pertama dari pola tidur dulu deh. Pola tidur jelas sangat berkurang dong, paling nggak sekitar 2-3 jam masih berkurang. Kenapa berkurang? Ya kita ibadah lah ya, insya Allah anggap aja seperti itu. Ngaji kan Dok? Iya. Tapi kan yang pasti berarti kan kita bangun dari setelah sahur sampai buka sholat taraweh, terus tadarus, nah sampai malam tidur sebentar 3-4 jam, kemudian bangun sahur lagi. Nah itu mempengaruhi apa? Jam sirkadian pada tubuh tentu akan berubah. Kalau itu berubah, penyerapan gula, terus habis itu ya penyerapan, intinya proses tubuh yang harusnya terjadi panjang saat tidur itu berkurang. Itulah kenapa kalau mungkin pernah sama-sama kita dengar kayak obesitas itu disebabkan oleh mungkin pola hidup yang nggak teratur, tidurnya nggak teratur, makannya nggak teratur. Nah itu salah satunya pengaruh di situ. Jadi kayak penyerapan insulinnya sebenarnya agak terganggu tuh, agak berubah seperti biasanya. Terus kedua, pola makan jelas. Sebenarnya pola makan kita ini lebih teratur sih malah bagusnya. Mulai dari kita kan subuh sahur sama waktu buka. Sebenarnya itu pastikan 2 hal itu. Nah, tinggal diatur apa aja nih? Tinggal diatur nutrisinya. Nah, terus ketiga, asupan cairan dan makanan pada siang hari ini kan berkurang banget ya. Jadi resiko dehidrasi dan sebagainya tentu pasti ada dong. Apalagi berapa jam biasanya puasa? 12 jam lebih ya. Nah itu juga perubahan, itu mungkin sedikit singkatnya. Nah dengan perubahan itu tentu berubah. Jadi apa proses yang dipakai seperti proses penyerapan gulanya itu tentu berubah. Ya semuanya berubah sih intinya. Kemudian lanjut nih. Lanjut Dok. Terus jadi kayak mulai dari penyerapan gulanya, contohnya seperti pada orang puasa kita makan sahur kan digunakan sebagai energi ya, energi dalam bentuk gula lah kita anggapnya. Nah energi yang dalam bentuk gula ini biasanya mungkin cukup kepake cuma sampai siang. Nah makanya biasanya jam segini udah pada lapar nih, udah pada ngantuk ya. Nah setelah itu lah tubuhnya ngambil makanan dari mana? Tubuh akan ngambil makanan dari pertama dari glikogen dulu. Glikogen itu adalah cadangan gula yang diambil yang tersimpan dalam hati. Itu dikeluarkan dulu, digunakan diserap. Kalau misal itu sudah digunakan, kemudian dia akan menggunakan lipid atau lemak. Lemak itu akan diubah menjadi keton. Keton ini juga merupakan
ya bentuk lain dari gula juga. Tapi untuk gula yang utamanya saat kondisi sudah semakin sore itu tadi lebih digunakan di organ-organ penting seperti jantung dan otak. Untuk yang lain bisa pakai itu tadi hasil pemecahan lemak. Nah, semakin sore yang digunakan semakin seperti itu. Nah, itu kenapa untuk teman-teman yang pengen diet, pengen olahraga untuk ngurangin lemak, bagusnya dilakukan saat kapan? Sore hari waktu puasa sebenarnya. Tapi ya kalau kuat, jangan dipaksa. Nah, ini kalau orang normal ya, ini digaris bawahi lagi. Orang normal sehat walafiat ya. Soalnya kalau misalnya yang sudah sakit, sudah diabetes, ya jangan didengerin ya. Enggak, iya. Itu proses penggunaan gula seperti itu dari pagi, siang ke sore, semakin sore yang dengan seperti itu. Gitu. Oke, tapi ada perubahan nggak sih dok untuk orang yang sehat tadi sama yang diabetes untuk penggunaan gula sendiri? Apakah memang dari yang diabetes harus lebih aware lagi atau lebih ada ini lagi? Iya, pasti. Untuk orang dengan diabetes, awareness harus benar-benar tingkatkan. Kenapa? Nah, itu tadi. Karena misal dengan gula kita sebenarnya masalahnya diabetes itu bukan nggak ada gula kan, tapi gula yang ada itu nggak bisa terserap. Nah, kalau nggak bisa terserap seperti yang saya jelaskan pada diabetes tipe 1 tadi, jadi yang benar-benar nggak punya insulin sama sekali, jadi gula menumpuk di pembuluh darah. Sedangkan karena entah lupa minum obat atau lupa nyuntik mungkin ya, nggak ada insulinnya yang buat nyerapin gulanya, menumpuk. Sedangkan sel-sel di sekitarnya, atau mungkin nggak usah sel-sel di sekitarnya deh, seiring waktu berjalan karena puasa kan tidak ada asupan, semakin siang tubuh akan menggunakan glikogen dari hati, nambah lagi gulanya. Kemudian selesai, nah misal cukup itu aja sudah tinggi atau sudah habis itu udah buka terus pakai obatnya menurun, oke, lumayan alhamdulillah. Kalau misal sudah sampai ke proses lemak di mana ketogenesis terjadi atau digunakan keton di situ. Nah, ada penumpukan keton. Kalau penumpukan keton semakin tinggi, sebenarnya keton kalau kepakai sebagai energi aman. Tapi kalau penumpukan terlalu tinggi akan menjadikan asidosis metabolik atau jadi kayak tubuh ini menjadi asam. Nah, seperti itu. Kalau itu seperti itu yang terjadi, mulai sesek lah, mulai tidak sadar dan sebagainya. Itu karena nggak bisa masuk itu tadi. Insulinnya nggak bisa mengantar ke dalam. Padahal sebenarnya gula sudah banyak di pembuluh darah, tapi tetap dibuat numpuk. Nah, itu pertama. Yang kedua, yang sering terjadi juga, ini mungkin lebih sering malah. Pasien-pasien kita itu sebenarnya nurut, sebenarnya bagus untuk kepatuhannya. Jadi obatnya tetap dipakai, tapi mungkin belum konsul, belum penyesuaian dosis dan sebagainya, tetap dipakai tuh. Dari pagi, sahur udah dipakai lengkap semuanya masuk. Nah, akhirnya ya bener insulinnya keserap, tapi ya sahurnya cuma seberapa ya. Ibaratnya kan harusnya ada biasanya itu terhitung sama nyemil, makan siang dan sebagainya. Itu cuma sahur sekali, mepet lagi ya, cuma 2 sendok gitu misal. Obatnya masuk semua, akhirnya apa? Ya bener insulinnya ada, ketarik semua, udah masuk, kepake tuh ya. Glikogen juga udah ngeluarin, kepake, habis. Nah, kalau habis ya sudah pingsan biasanya. Nah, itu nanti tips-tipsnya kita lanjutkan. Oke, tapi ada klasifikasi nggak sih dok? Oke, ini pasien diabetes yang boleh berpuasa, oke, yang ini nggak boleh berpuasa gitu, ada nggak sih dok? Sebenarnya ada, tapi kalau misal kita tunjukkan tabelnya agak ribet banget nih. Iya, nanti sebenarnya solusi yang paling ideal adalah teman-teman atau mungkin bapak ibu yang menonton ini silakan konsultasikan ke dokter tempat kontrol masing-masing gitu. Jadi ada baiknya memang untuk tetap kontrol. Nanti saya jelaskan. Jadi resikonya itu sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama mungkin yang perlu concern aja yang bapak ibu bisa tahu atau mungkin teman-teman bisa tahu di sini adalah paling gampang gini, riwayat hipoglikemia terakhir. Misal seperti itu, riwayat penurunan gula darah yang sampai lemes banget atau sampai tidak sadar terakhir kapan. Misalnya apakah 3 bulan terakhir ada, apakah 6 bulan terakhir ada. Nah, itu juga dihitung. Kemudian yang kedua, riwayat hiperglikemi yang sampai ada komplikasi misalnya yaitu tadi ketoasidosis diabetik atau misalnya KAD atau misalnya yang itu tadi sampai dehidrasi dengan gula darah yang sampai 600 HS seperti itu. Nah, itu juga dilihat kapan terakhir kali seperti itu. Kalau memang terlalu dekat atau mungkin 3 bulan terakhir, nah itu juga menjadi concern. Terus kedua yang paling gampang deh, apakah diabetes ini disertai dengan komplikasi? Komplikasi yang paling jelas biasanya yang makrovaskular. Makrovaskular itu komplikasi pada pembuluh darah besar. Kan komplikasi diabetes itu ada 2 ya, makrovaskular sama mikrovaskular. Kalau mikrovaskular ke pembuluh darah kecil misalnya paling gampang kayak apa ya?
luka yang nggak sembuh-sembuh. Nah, kayak gitu-gitu dan sebagainya lah nanti. Kalau yang makrovaskular, jantung, stroke. Nah, yang hal-hal yang seperti itu kalau memang memiliki hal seperti itu, sebenarnya udah pertimbangan yang perlu lampu kuning banget tuh. Nah, itu. Terus apalagi ya? Tergantung penggunaan obat yang digunakan juga, itu sebenarnya juga pengaruh insulinnya yang jenis apa. Nah, makanya sebaiknya memang dikonsulkan. Soalnya ada yang memang, oh saya paham nih ini insulin jenis apa. Ada yang nggak tahu sebenarnya itu insulin apa. Pokoknya dinunutin aja. Iya, itu juga bahaya sebenarnya. Oke, jadi lebih baik memang konsultasikan dulu ya dok sebelum kita berpuasa. Karena bukan kita untuk menghalang-halangi orang untuk beribadah gitu ya, tapi malah justru nanti bisa membahayakan dirinya sendiri gitu ya dok kalau memaksakan untuk tetap melaksanakan ibadah puasa tanpa konsultasi gitu ya. Tapi ada nggak sih dok tanda atau gejala yang perlu diwaspadai bagi pasien diabetes yang berpuasa untuk segera membatalkan puasanya? Nah, ada itu. Jadi ada beberapa hal. Jadi kenapa kita ngomong persiapan tadi, kayak apa tanda-tanda resikonya dan mana kita harus persiapan segala macam untuk konsultasi kiri kanan. Tujuannya itu bukan untuk menghalang-halangi. Kalau misal ini podcast ini dirangkum dari jadi satu pertanyaan kayak, boleh nggak sih arang diabetes puasa? Boleh. Udah tutup tuh selesai. Enggak kan? Tapi gitu ya dok. Tapi nah, resiko-resiko itu agar ibadah kita itu maksimal. Jadi bener-bener full, semuanya bisa dapat ibadah, bisa puasa full dan sebagainya. Nah, yang perlu diperhatikan apa? Yang paling wajar dulu, yang paling sering dialami oleh teman-teman atau bapak ibu di sini. Jadi tiba-tiba misal udah nih puasa, obat masuk, tiba-tiba jam 9, jam 10 habis kegiatan misal ngantri di poli, tiba-tiba gemeteran, terus habis itu berdebar, gemeteran, lemas, pusing berputar. Ya itu yang paling gampang seperti itu kan, itu yang pasti dirasakan. Terus tiba-tiba semakin ngantuk. Nah, itu adalah tanda-tanda gula darahnya rendah mungkin. Nah, terus kemudian itu tanda-tanda pertama kalau gula darah rendah. Kalau gula darah tinggi, mungkin tanda-tandanya kayak kering banget rasanya, haus banget, terus mungkin ya pusing juga. Sebenarnya tanda-tandanya mirip-mirip. Jadi untuk memastikan itu gula darahnya rendah atau tinggi, kalau udah muncul tanda-tanda seperti itu sebaiknya langsung dicek. Atau kalau memang tidak dalam kondisi yang bisa mengecek, misalnya jenengan lagi di jalan atau dia kok tiba-tiba bergetar, nggak kuat dan segala macam, sebenarnya untuk keselamatan juga ada baiknya memang dibatalkan. Mulai dari minum air, terus mungkin kalau misal masih lemas ya berarti harus ditambahkan manisan. Iya. Minum manisan gitu ya. Mungkin pernah disampaikan di sebelumnya kayak tanda bahaya diabetes ya, yang terutama yang mulai ngantuk, kehilangan kesadaran, atau misal nafasnya mulai tersengal-sengal. Nah, hal-hal seperti itu harus sebenarnya menjadi concern dan langsung dibatalkan aja. Jadi memang tidak perlu memaksakan diri gitu ya dok ya, daripada nanti malah bahaya untuk dirinya sendiri gitu. Nah, tapi bagi pasien diabetes yang boleh berpuasa nih dok, nah nih apa nih tipsnya? Yang dapat diterapkan ya supaya puasanya tetap aman dan sehat nih dok. Nah, untuk tips and trick sebenarnya ada beberapa sih. Yang pertama tadi sudah disebutkan ya. Pertama kita harus persiapan dulu, mulai dari konsultasi ke dokter, terus habis itu apa tadi? Ya, mengatur, kita sudah siapkan diet apa aja yang nanti akan kita makan. Kemudian habis itu kita juga konsultasikan obatnya seperti apa. Itu semua persiapan di awal ya. Itu pertama. Kedua, untuk makanan. Nah, makanan ini biasanya yang paling penting nih. Makanannya harus terdiri dari apa? Makanan yang ideal sebenarnya ya standar-standar aja, sama seperti di edukasi gizi pada umumnya. Yang 40 sampai 50% karbohidrat, 20 sampai 30% protein, 30 sampai 40% lemak, dan kurang dari 10% lemak jenuh. Untuk ya detail makanannya apa aja sebenarnya ya udah pernah nggak sih? Sesuai isi piringku ya dok ya? Iya betul, sesuai isi piringku, udah sering banget kan. Nah, tapi mungkin sedikit tipsnya untuk saat sahur dan buka, ini ada beberapa hal. Jadi saat sahur ada baiknya memang dilakukan mepet-mepet aja. Semua dokter misal dikonsulkan gitu, nanti sahurnya mepet-mepet ya ibu. Nah seperti itu pasti, terutama pada pasien-pasien diabetes ya, yang gulanya kayak sering rendah sebenarnya stabil tapi ya cenderung rendah kadang. Nah, sahurnya lebih baik mepet-mepet. Pertama, itu. Kedua, untuk makanannya lebih baik karbohidrat kompleks. Jadi misalnya bukan yang sekedar cuma nasi atau indomie, nah jangan tuh.
sebenarnya lebih baik kayak sebenarnya aksesnya agak susah sih di sini, kayak ya beras merah atau gandum-ganduman kayak gitu itu bagus banget. Terus kemudian protein jelas. Yang terakhir cairan yang cukup, itu perlu banget protein, serat dan cairan itu. Dan apa yang harus dihindari? Yang asin-asin. Ini sebenarnya orang sehat juga dihindarin sih. Itu bikin haus kan? Iya, tapi memang benar. Jadi dia akan menarik cairan dari intraseluler ke dalam pembuluh darah, akhirnya kencing juga. Jadi percuma kita minum banyak kalau makanannya asin-asin. Nah, itu pertama. Terus nanti aja deh untuk masalah obatnya ya. Yang kedua nanti dulu makanan dulu nih, makanan dulu. Untuk berbukanya seperti apa? Sebenarnya yang terbaik tetap ikuti sunnah aja. Tahu kan sunnahnya apa ini ya? Kurma, iya. Oh boleh ya dok ya? Iya, memang dianjurkan tetap seperti itu aja, nggak apa-apa. Sunnahnya itu udah bener kok, udah sesuai. Jadi yang dianjurkan saat berbuka adalah memakan sesuatu atau bentuk gula yang bisa mengembalikan energi dengan cepat. Itu dulu, tapi dengan jumlah yang tetap dibatasi, dengan jumlah yang tetap sewajarnya. Kurmanya kan juga anjurannya sunnahnya berapa kok? 3 ya? 3 ya. Jadi nggak boleh berarti 10 kan enggak ya, bukan waktu tempatnya. Gitu. Kemudian setelah itu, nah, obat boleh diminum, kemudian dilanjutkan dengan makan. Makannya yang seperti apa yang ideal tetap sama seperti yang mangkokku itu tadi. Piringku atau mangkokku itu. Ya, isi piringku ya. Isi piringku, betul. Gak apa-apa dok. Kita kan di Indonesia kan gak harus piring ya, bisa mangkok juga kan. Iya, itu ya pertama. Bukannya seperti itu. Jadi tetap disarankan sesuai sunnah aja. Itu juga sangat ideal untuk penderita diabetes. Oke, itu pertama. Itu untuk makanan ya. Terus yang ketiga, aktivitas fisik. Nah, penting juga nih sebenarnya aktivitas fisik untuk pasien dengan diabetes. Kenapa sebenarnya? Kita belum bahas nih dari tadi sebenarnya ya. Kayak manfaatnya puasa untuk diabetes ini apa sih? Nah, manfaatnya adalah sebenarnya saat saya ceritakan tadi, misal dengan penggunaan lemak sebagai cadangan energi itu tadi, kan lemak tentu jumlahnya berkurang ya. Lemak yang berkurang pertama, LDL atau lemak jahat tentu akan berkurang. Terus kemudian apa sih yang salah satu faktor yang menyebabkan resistensi insulin atau membuat insulin ini susah gitu loh membukakan pintu sel untuk memasukkan gula? Nah, salah satunya adalah penumpukan lemak. Dengan itu berkurang, diet kita benar-benar diatur, mungkin bisa jadi sebenarnya setelah puasa lebih stabil gitu. Mungkin nanti obatnya berkurang atau segala macam. Nah, jadi kondisi kita lebih stabil, komplikasinya juga tidak jadi kemana-mana, diabetes kita jadi bisa dikontrol gitu. Kuncinya diabetes kan adalah bisa dikontrol seperti itu. Nah, kita balik lagi nih ke aktivitas fisik atau keluarga olahraga dok. Masya Allah, udah jam segini ya. Atau olahraga. Nah, olahraga yang bagus seperti apa? Sebenarnya intensitas ringan sedang aja. Intensitas ringan sedang itu seperti apa? Jalan kaki. Ya udah itu aja. Jalan kaki, terus atau mungkin ya senam dan sebagainya. Atau ya fun fact sebenarnya ya, tarawih. Nah, tapi nanti ada yang bantah tuh. Tergantung masjid mana ya. Kalau masjidnya amin bismillah, nah itu agak ini juga ya dok. Ya. Tapi itu aerobik kayaknya. Iya makanya. Ya tarawih pada umumnya aja. Tarawih pada umumnya itu termasuk olahraga sebenarnya ringan sedang. Yang baik olahraga dilakukan kapan? Kan sebenarnya kalau pada orang normal yang bagus tuh saat sore kan. Tapi untuk pada diabetes tidak disarankan. 1-2 jam sebelum buka sangat tidak disarankan. Kenapa? Udah cadangan udah mau habis, kita olahraga, kalau habis total malah pingsan. Gitu. Intinya hipoglikemi lah masalahnya. Ini bahasa Jawa nih pingsan ya. Jadi akan hipoglikemi malah terjadi komplikasi kan, nggak sadar segala macam, dibawa ke rumah sakit. Nah seperti itu. Jadi hindari yang benar-benar 1-2 jam sebelum buka. Yang bagusnya kapan? Pagi hari sebenarnya masih bagus. Jadi tetap diusahakan pagi hari, intensitas ringan sedang. Itu dulu aja. Nah, untuk durasinya dok? Untuk durasinya sebenarnya bagusnya tetap 30-45 menit. Itu ya standar olahraga pada umumnya. Tergantung fisiknya masing-masing gitu ya dok ya. Kalau memang kuat gitu ya. Iya gerak tadi. Jadi nggak harus rebahan gitu ya dok, meskipun pasien diabetes puasa gitu ya. Iya, jangan sampai malah karena puasa kita tiap buka dan tiap sahur balas dendam, malah gulanya nggak karuan itu tadi. Udah gula cadangannya dikeluarin, kita waktu buka kayak gitu numpuk semua. Nambah gula lagi gitu ya. Iya, malah tambah parah. Ada juga yang seperti itu memang. Terus yang terakhir nih, obat-obatnya. Nah, sebenarnya untuk menyampaikan lebih detailnya adalah ranah spesialis penyakit dalam ya. Nah, jadi saya tetap kembalikan lagi untuk jenengan-jenengan ini atau teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang menonton,
untuk silakan berkonsultasi kepada dokter masing-masing. Tapi mungkin sedikit saya sampaikan yang tersedia di puskesmas atau yang biasa kita gunakan aja deh, yang paling tersedia di fase 1 ya. Golongan seperti sulfonil urea atau yang diminum pagi hari sebelum makan. Nah, pasti pada familiar tuh yang penderita diabetes. Baiknya kalau cuma kan memang cuma 1 kali biasanya diminumnya saat buka. Oke, malah saat buka ya. Iya, sebelum makan juga sama. Terus kemudian seperti metformin untuk golongan biguanid yang diminumnya biasanya bisa 1, 2, 3 sih. Kalau 1 kali mending ditaruh waktu buka. Kalau 2 kali sahur dan buka. Kalau 3 kali sahur 1, buka 1, ntar agak malam setelah makan atau nyemil segala macam 1 lagi. Gitu. Mungkin yang paling umum di fase 1 kan seperti itu ya. Obat 2 itu aja. Untuk yang lain kayak insulin segala macam ya ada penyesuaian dosis. Ya bisa diterangkan, tapi saya rasa bukan ranahnya deh. Oke, jadi tapi juga nggak boleh mengubah jadwal sesuka hati gitu ya dok ya? Iya, jadi sebenarnya tetap harus diberikan. Kan biasanya orang tuh ngide kayak jangan ini ntar lemes, nggak usah dikasih. Balik-balik sore-sore udah megap-megap, gulanya tinggi, misal kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang harusnya sebenarnya dihindari. Soalnya kalau advis atau ya saran-saran dari spesialisnya biasanya ya mungkin ada beberapa yang pengurangan dosis, tapi pengurangan dosis biasanya bukan kali pakainya, tapi lebih ke dosis kali pakainya yang dikurangi. Jadi misal contoh insulin yang biasanya pagi 8, misalnya pagi 10, sore 10 gitu ya, paginya yang waktu sahur dikurangin, tapi yang sore tetap. Nah, kayak penyesuaian seperti itu. Tapi kan tiap orang beda, jangan dipakai yang ini omongan barusan ya. Enggak, itu contoh. Tetap harus dikonsultasikan ya dok ya. Konsultasikan. Oke, jadi jangan ngide untuk ngubah obat sesuai dengan moodnya sendiri gitu ya dok ya. Tiba-tiba aja obatnya diminumnya sahur aja, bukanya nggak usah gitu ya. Takutnya iya malah hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi. Sebenarnya ini kan demi kebaikan teman-teman yang memiliki diabetes dan kebaikan ibadah masing-masing seperti itu ya. Sayang sekali pada bulan yang suci ini gitu ya, yang dimana dalam cuma 1 tahun sekali gitu ya, supaya kita maksimal gitu ya kan dok. Belum tentu ketemu Ramadan selanjutnya. Aduh, Bismillah ya, semoga kita bertemu Ramadan selanjutnya. Tapi idealnya berapa kali sih dok untuk melakukan cek gula darah selama berpuasa ini? Idealnya ya, kalau punya sendiri sebenarnya bagusnya ya kalau yang di panduan di terkait itu ada banyak ya titiknya ya sebenarnya kalau kita cari panduannya. Tapi mungkin idealnya bisa diadaptasi seperti ini aja. Misal contoh setelah sahur, ya setelah sahur, kemudian siang ya maksudnya siang hari, kemudian sore sebelum buka, terus kemudian setelah makan buka itu tetap dicek lagi. Itu kan kalau punya sendiri ya dan habisnya tentu banyak. Tapi sebenarnya kalau mau menghemat yaitu tadi saat muncul gejala-gejala saja. Jadi misal tiba-tiba bergetar segala macam, nah mending dicek gitu. Kalau ternyata gulanya normal ya mungkin vertigo gitu ya. Mungkin karena lapar aja gitu ya. Enggak bercanda. Tapi intinya iya saat muncul gejala dalam artian mulai itu bergetar, terus habis itu keringat dingin, mulai lemas, mengantuk dan sebagainya, itu sebaiknya segera diperiksakan. Gitu aja sebenarnya, simpelnya ya. Oke, jadi kalau memang nggak punya alatnya sendiri, sekiranya gitu ya, muncul tanda atau gejala tadi, lebih baik langsung segera ke fasilitas kesehatan gitu ya, dok ya. Oke, nah dok, terakhir, apa pesan yang ingin disampaikan nih bagi kawan Diska supaya kita sendiri yang sehat ini juga terhindar dari diabetes, kemudian yang pasien diabetes juga terkontrol gula darahnya nih dok. Pertama, NB dulu ya. Jadi semua pesan ini khusus untuk penderita diabetes yang murni diabetes ya. Kalau misal disertai dengan gagal ginjal atau gagal jantung, pertimbangannya mungkin lain lagi. Jumlah cairan harus dibatasi dan segala macam, protein harus dikurangi dan segala macam ya. Jadi semua pesan ini untuk yang teman-teman yang dengan diabetes saja. Yang real diabetes ya, dok. Takutnya. Nanti diaplikasikan ya. Itu dulu pertama. Kedua, untuk pesan-pesan buat teman-teman, jadi kondisi diabetes ini bukan sebuah kondisi yang dalam artian membatasi kita dalam banyak hal atau membatasi kita jadinya nggak bisa puasa karena obat, harus tetap minum obat, harus tetap ya mengatur gula, terus makanya harus diatur. Sebenarnya enggak, semua ada solusinya. Bahkan yang saya kutip di sini, yang saya sampaikan di sini itu dari perhimpunan penyakit dalam terkait ya diabetesnya yang dari Indonesia di sini. Jadi semuanya ini sudah disiapkan sebenarnya. Kalau memang kita ingin berniat untuk ibadah,
silakan dikonsultasikan dan semuanya akan ada jalannya seperti itu. Kecuali memang kondisinya tidak memungkinkan, dalam artian seperti bed rest dan segala macam, ada kondisi akut yang sakit yang cukup parah lah ya seperti itu. Jadi tetap diusahakan, sebenarnya ini kan bulan ibadah, jangan dibuat alasan, itu pertama. Kedua, jangan merasa terbebani dengan itu, semuanya kalau misal terkontrol semuanya baik-baik saja. Yang ketiga, buat teman-teman yang masih sehat ya, intinya ya bukan semuanya sehat dalam artian tidak memiliki diabetes, yang bisa dilakukan apa? Puasa ini sebenarnya adalah ajang yang bagus untuk kita menata ulang hidup, makan teratur pagi sama sore, dan kondisi tidak makan atau pembatasannya cukup panjang. Ini sebenarnya salah satu waktu kita yang dipaksa diet gitu loh. Nah, apa yang bisa dilakukan? Pertama ya makannya jangan diawur, itu jelas. Itu pesan simpel itu dulu aja, nggak usah kayak diatur gula seberapa gram, gula namanya terus diomongi nggak usah diawur dulu. Kalau biasa ya buka kalap kan, iya betul, itu udah nggak usah aneh-aneh. Itu pertama. Kedua, sempetin olahraga dengan berkurangnya lemak dan meningkat meningkatnya fungsi jantung dan segala macam, kita jelas akan menambah umur lah dalam tanda kutip ya. Dalam artian kita akan lebih terhindar dari penyakit-penyakit kronis, baik itu diabetes, terus darah tinggi dan segala macam. Ini kesempatan yang bagus sebenarnya, tapi tetap dalam batas wajar, sekuatnya aja, jangan terlalu dipaksa. Itu sih sebenarnya pesan singkat. Tapi bukan jadi alasan ya dok, nanti yang sehat walafiat pura-pura gemeter, nggak kuat gitu. Nggak juga ya. Sayang sekali ya. Terima kasih Dokter Hamzah atas waktu dan ilmunya, sangat detail dan bermanfaat sekali, sangat luar biasa. Jadi selalu konsultasikan kondisi Anda ke dokter sebelum memulai puasa. Ini khusus pasien diabetes gitu ya dok ya. Dan ingat, ukur, atur, dan pantau. Ukur gula darah Anda secara rutin, atur porsi piring Anda saat buka dan sahur, kemudian pantau tanda-tanda tubuh jika harus berhenti atau membatalkan puasa, sesuai tadi tanda-tanda yang disampaikan oleh Dokter Hamzah gitu ya. Semoga ibadah puasa kita selalu diberi kemudahan dan kelancaran. Stay healthy dan terapkan perilaku hidup bersih dan sehat setiap hari. Jangan lupa terus saksikan info sehat hanya di IG Promkes Kota Badun dan YouTube Kawan Diska. Sampai jumpa di info sehat selanjutnya.